에이펙 회원 경제 지도자 여러분, 초청에 응해주신 Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat 31 Oktober tahun 2025. Dalam acara itu, Prabowo akan menyampaikan pandangan dan gagasan Indonesia mengenai langkah-langkah strategis untuk membangun kawasan Asia Pasifik yang saling terhubung, berinovasi, dan sejahtera. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC 2025 juga memiliki makna strategis, mengingat forum ini merepresentasikan sekitar 60% produk domestik bruto dunia dan lebih dari sepertiga populasi global. Presiden Prabowo tiba di Haikou sekitar jam 9:36 waktu setempat. Kepala negara disambut oleh Head of the Planning and Management Department of APEC Preparatory Office for APEC 2025, Kim Ji-chun, sebelum kemudian menuju lantai utama, ruang pertemuan di lantai ketiga. Di lantai utama ruang pertemuan, Presiden Prabowo disambut secara langsung oleh Presiden Republik Korea, Lee Jae-myung, dalam suasana penuh keakraban dan saling menghormati. Kedua pemimpin kemudian mengabadikan momen pertemuan tersebut dalam sebuah foto bersama sebagai simbol persahabatan dan kemitraan erat antara Indonesia dan Republik Korea. Pada rangkaian KTT APEC hari ini, Presiden Prabowo bersama para pemimpin anggota APEC lainnya akan mengikuti sesi pertama APEC Economic Leaders Meeting. Sesi ini mengangkat tema Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond, yang menyoroti pentingnya memperkuat konektivitas, ketahanan ekonomi, dan kolaborasi lintas kawasan. Konferensi ini menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. 대한민국 국민들과 함께 진심으로 영광스럽게 생각합니다. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, sinergi digital ASEAN dan Korea Selatan berpeluang menciptakan peluang ekonomi hingga $1 triliun Amerika Serikat. Prabowo menekankan penguatan mekanisme kerja sama ekonomi menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, kemitraan ekonomi komprehensif regional perlu diimplementasikan sepenuhnya dan kawasan perdagangan bebas ASEAN dan Korsel perlu ditingkatkan. Rantai pasokan regional harus diperkuat. ASEAN berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu pasar digital paling dinamis
di dunia. Nilai barang dagangan bruto digital kawasan ini diproyeksikan mencapai $1 triliun Amerika Serikat. Pada 2030, katanya saat menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-26 ASEAN Korsel di Kuala Lumpur Convention Center KLCC, Malaysia, pada Senin 27 Oktober 2025. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pentingnya penguatan kemitraan ASEAN dengan Korsel dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Menurut dia, dalam lanskap yang dinamis ini, sangat penting bagi ASEAN dan Korsel untuk bekerja sama menjaga ekonomi tetap terbuka, terhubung, dan inklusif. Hal ini memungkinkan semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan peluang nyata bagi kesejahteraan bersama. Prabowo menilai sinergi antara potensi digital ASEAN dan kekuatan teknologi Korsel dapat menjadi motor penggerak transformasi kawasan. Prabowo meyakini ASEAN dan Korsel dapat memanfaatkan kekuatan bersama yang saling melengkapi untuk mendorong kemajuan dalam infrastruktur digital, pengembangan talenta, dan tata kelola AI, hingga membentuk masa depan digital yang berkelanjutan dan inklusif. Meski demikian, Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas sebagai fondasi bagi pembangunan ekonomi. Kepala negara turut menegaskan dukungan Indonesia terhadap peran konstruktif Korsel dalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia mendukung upaya Korea Selatan untuk menjadi mitra bagi perdamaian dan keamanan, meredakan ketegangan, mendorong dialog, dan membangun keterlibatan yang konstruktif, karena kemitraan kawasan Korea Selatan harus menjadi kekuatan untuk kebaikan yang membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi semua, kata dia. 3, 2, 1. And now the ASEAN way, right hand over the left. 2, 1. Thank you. That concludes our meeting today. We kindly request all delegates to leave the room to allow preparation for the next session. Thank you, and we wish you have a pleasant day ahead. On behalf of my ASEAN colleagues, let me express our thanks to you to join us, and of course, rather belated by congratulations for being at the helm of the leadership in the Republic of Korea. And this is also your first ASEAN Republic of Korea summit. You know that the relations have gone for the last 3 decades, model of trust, respect, and beneficial to both ASEAN and Republic of Korea.